Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatu fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita curahan nikmat, karunia dan taufiknya. Di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali hadir berkumpul mengadakan majelis ilmu di mana kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Azim bin Badawi Al-Misri hafizahullah ta'ala. Baik, kita masih membahas Kitabul At'imah, kitab tentang makanan-makanan. Dan terakhir pembahasan kita pekan lalu adalah sudah mulai memasuki makanan-makanan yang diharamkan berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang sudah kita lewati pembahasannya adalah termasuk yang diharamkan yaitu memotong bagian tubuh dari hewan ternak yang masih hidup. Hal ini diharamkan karena dikategorikan sebagai bangkai. Ya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa huwa maitah." Bagian tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup, binatang ternak yang masih hidup, itu dihukumi bangkai. Hadis derajatnya sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Terkait hadis ini, ya masalah kita ingin tambahkan penjelasan ulama dan sekaligus juga ada jawaban terhadap salah satu pertanyaan yang masuk. Sebagian ahli ilmu membahas terkait hadis ini masalah hukum memakan hewan hidup-hidup. Ya, karena sebagian tempat atau juga mungkin di negara tertentu, ya, atau seperti Jepang misalnya, itu biasa orang makan hewan laut, ya, hewan air itu dalam keadaan hidup. Ya, kadang ada yang makan gurita, ya, sampai kaki-kakinya itu keluar di, ya, sudut-sudut mulutnya. Pernah lihat kan videonya itu? Itu apa hukumnya? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Dilarang memakan hewan hidup-hidup. Nah, itu diantara penjelasan seputar hadis ini, termasuk hadis ini. Iya, karena bagian dari
ta'dzibul hayawanat, menyiksa binatang. Ya, dimatikan dulu hewannya. Walaupun itu hewan yang tidak perlu disembelih seperti hewan-hewan air, tapi tetap dimatikan dulu baru kemudian dimakan. Juga terkait dengan hadis ini, bagaimana dengan memasak makanan atau juga hewan yang masih hidup? Ya, ada pertanyaan, bagaimana memasak kepiting masih hidup, sudah diturunkan di panci yang sudah mendidih airnya, sudah digodok, direbus airnya. Kepitingnya kan masih gerak-gerak, ya masih hidup. Ya. Untuk masalah ini terjadi khilaf atau perselisihan pendapat di antara para ulama kita. Ada yang melarang karena termasuk ta'dzibul hayawan binnar, digolongkan ke dalam menyiksa binatang dengan api. Ya, yang itu dilarang ya di dalam agama kita. Sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kisah ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an membakar sebagian orang-orang Khawarij dan juga yang menjadi cikal bakal orang-orang Syiah Rafidhah yang terlalu melebih-lebihkan Ali bin Abi Thalib sampai mempertuhankannya. Kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, sampai beritanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas melarang Ali untuk melakukannya lagi dan mengatakan la yu'adzibu binnar illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali Tuhan pencipta api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan dalil ini sebagian ahli ilmu melarang memasak makanan yang masih hidup atau hewan yang masih hidup, ya sudah diturunkan ke air panas misalnya, atau juga mungkin kalau ingin dibakar sudah diturunkan di atas tungku pembakaran sementara hewannya masih hidup. Berdasarkan hadis tadi, termasuk menyiksa dengan api. Cuma ulama yang melarang ini mereka juga berselisih, larangannya itu sebatas makruhkah atau sudah sampai ke tingkatan haram. Jadi ada yang memakruhkan dan ada yang mengharamkan. Ya. Mereka juga berselisih. Yang melarang itu hanya sebatas hukumnya makruh dan ada juga yang sampai mengharamkan. Tapi ahibati fillah, ada juga pendapat yang membolehkan. Tidak apa-apa memasak hewan yang masih hidup. Ya. Dan ini adalah pendapat yang dikuatkan, dipilih oleh Syekh Khalid ibn Abdullah Al-Muslih hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat boleh. Ketika beliau ditanya, bukan kepiting sih, tapi mirip dengan kepiting, yaitu lobster. Ya, beliau ditanya oleh beberapa orang yang kebiasaan di daerahnya, kadang lobsternya masih hidup, sudah diturunkan ke panci yang airnya mendidih. Apa hukumnya ya Syekh? Beliau mengatakan al-zahir
annahu la ba'sa bihi. Ya, yang nampak bahwa itu tidak mengapa, kata Syekh Khalid Al-Muslih hafizahullah taala. Alasan beliau bahwa ini tidak termasuk menyiksa binatang dengan api seperti pendapat pertama tadi yang melarang. Tapi ini maksudnya adalah at-taqtilu binnar, bukan at-ta'dzibu binnar. Beliau bedakan. Yang dilarang itu at-ta'dzibu binnar, menyiksa dengan api. Itu yang dilarang. Ya. Tapi ini maksudnya at-taqtilu binnar, membunuh atau mematikan dengan api. Ya. Supaya cepat matinya, karena lobster ini menurut keterangan penanya itu termasuk yang susah matinya. Walaupun diangkat, sudah lama diangkat dari air, itu bisa sampai 2 hari baru mati. Ya. Maka kalau nunggu 2 hari, ya kelamaan. Sehingga boleh saja menurut beliau lobsternya masih dalam keadaan hidup sudah diturunkan ke panci dengan air yang mendidih dalam rangka untuk mematikannya, untuk segera diolah menjadi suatu masakan. Ya. Beliau juga berdalil dengan ijma', kesepakatan konsensus ulama yang telah dinukilkan oleh Imam Malik, dari Imam Malik dinisbatkan kepada Imam Malik, Imam Ahmad, tentang bolehnya menumis atau mengongseng-ongseng belalang yang masih dalam keadaan hidup. Ya. Jadi katanya ada ijma', kesepakatan ahli ilmu yang dinisbatkan kepada 2 imam tadi, bolehnya menumis atau dibikin ongseng-ongseng, ya, belalang yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, dan belalangnya itu masih dalam keadaan hidup. Ya, karena tujuannya bukan untuk menyiksa, tapi untuk mematikan. Jadi beliau membedakan, sehingga beliau mengatakan tadi zahirnya tidak apa-apa. Ya. Tapi wallahu a'lam ahibati fillah, tentu saja kalau kita bisa menunggu sampai hewan yang akan kita olah menjadi suatu masakan itu betul-betul mati, ya tentu saja itu lebih baik dan lebih selamat. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Itulah pandangan-pandangan dari ahli ilmu sebagai tambahan penjelasan seputar hadis yang melarang memotong bagian tubuh dari hewan ternak yang masih hidup, dan itu dikategorikan sebagai bangkai. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tahrim al-humuril ahliyah, diharamkannya himar atau keledai jinak atau keledai piaraan. Nah, ini termasuk binatang yang diharamkan berdasarkan nas hadis. Ya, diharamkan memakan dagingnya, yaitu keledai jinak atau keledai piaraan. Keledai al-himar salah satu hewan yang beberapa kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 8, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina. Kuda, bighal atau baghal, itu hasil perkawinan antara kuda dan keledai, dan hamir yaitu himar, keledai yang kalian biasa tunggangi dan sebagai perhiasan. Surat An-Nahl ayat 8. Ya, Allah sebutkan, ya, biasa
digunakan dan dimanfaatkan tenaganya oleh manusia sebagai alat transportasi atau memikul barang selain kuda, baghal atau bighal, hasil perkawinan silang antara kuda dan himar, ya, jadilah baghal. Itu biasa digunakan oleh manusia dan akrab dalam kehidupan manusia. Ya, inilah yang diharamkan. Ya, keledai piaraan, keledai jinak yang akrab, dekat dengan kehidupan manusia karena sering digunakan tadi tenaganya untuk mengangkut barang atau juga sebagai alat transportasi dari dulu sampai sekarang. Ya, biasa kita lihat di jalan-jalan kota Mekah sampai sekarang ada orang-orang yang mengendarai himar, keledai tunggangan. Nah, inilah yang haram dagingnya untuk dimakan. Ya. Dan yang jenis yang kedua, karena ada dua jenis al-himar ini. Di sini disebut al-humur al-ahliyah, keledai zinak atau piaraan. Dan yang kedua adalah disebut al-humur al-wahsyiyah. Al-humur al-wahsyiyah yaitu keledai liar. Keledai liar yang lawannya jinak. Jadi yang haram yang jinak, jangan tertukar ya. Ya, catat baik-baik, jangan tertukar. Yang haram yang jinak yang dipelihara manusia. Ya, keledai piaraan. Yang satunya lagi yang wahsyi. Wahsyi artinya liar. Ya, liar. Nah, ini hukumnya halal. Ya, yaitu kuda zebra. Yang dimaksud dengan keledai yang liar ini tidak lain adalah kuda zebra, ya, yang warnanya hitam putih, garis-garis hitam putih seperti zebra cross, ya. Itulah yang dimaksud dengan himar yang wahsyi, yang liar. Nah, ini halal justru. Halal dagingnya sama dengan kuda. Ya, sama dengan kuda. Hukum asal dagingnya adalah halal. Nah, baik, dalilnya an Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu ja'in, telah didatangi oleh seseorang. Faqala, orang itu kemudian berkata, ukilatil humur, keledai telah dimakan. Keledai telah dimakan. Ini orang-orang telah memakan daging keledai. Yang dimaksud adalah keledai jinak tadi, peliharaan. Tsumma ja'ahu ja'in, kemudian datang lagi orang kedua, orang berikutnya, dan berkata dengan perkataan yang sama dengan orang pertama tadi. Faqala ukilatil humur, keledai telah dimakan. Keledai telah dimakan. Tsumma ja'ahu ja'in, kemudian datang lagi orang ketiga. Datang lagi orang yang ketiga. Faqala, kemudian orang ketiga itu berkata, ufniyatil humur, ufniyatil humur, telah habis daging-daging keledai. Ya, habis pada dimakanin daging-daging keledai. Nah, yaitu informasi-informasi yang sampai kepada Nabi SAW. Fa'amara munadiyan fanada finnas, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan seorang penyeru. Ya, seorang penyeru. Ya, mungkin kalau di zaman kita sekarang ini semacam juru bicara, ya, jubir untuk menyerukan. Fanada finnas, kemudian penyeru ini ya menyerukan kepada orang-orang, kepada para sahabat, innallaha wa rasulahu
sesungguhnya Allah dan Rasulnya yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah melarang kalian memakan daging-daging himar, keledai jinak, keledai piaraan. Fa innaha rijzun, sebab sesungguhnya ia kotor atau najis. Nah, di riwayat yang lain ada tambahan fa innaha rijzun min amali syaitan. Sungguhnya ya daging-daging dari keledai-keledai jinak, keledai piaraan itu adalah kotor, yakni najis, dan termasuk perbuatan syaitan. Kemudian seperti itulah sabda Nabi. Ya, seperti itulah yang disabdakan dan diwatwakan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya tindakan para sahabat mendengarkan fatwa dari Nabi SAW. Fa'ukfi'atil qudur, lalu ditumpahkanlah panci-panci, ditumpahkan panci-panci itu, periuk-periuk itu. Wa innaha latafuru bil lahmi, yang sudah penuh dengan ya daging-daging yang sedang dimasak dengan air yang mendidih. Ya, itu begitu cepatnya respon para sahabat ya ketika disampaikan suatu larangan agama, itu tidak pakai nanya, tidak pakai mikir-mikir dulu ya, mereka langsung sami'na wa ata'na. Sama seperti pengharuman khamr, pengharuman minuman keras, ketika turun larangannya mereka menumpahkan tong-tong yang berisi minuman keras khamr sampai tergenanglah jalan-jalan dan lorong-lorong di kota Madinah dengan khamr. Itu begitu cepatnya para sahabat merespon dari perintah Nabi SAW. Dan itu keutamaan bagi umat Rasulullah dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tidak sama seperti kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ketika ada turun perintah, banyak sekali berkilah yang ngeles untuk menghindar dari larangan tersebut. Ya, banyak sekali alasan-alasannya, disuruh ini menyembelih sapi betina, ya, tanya lagi warnanya apa ini dan lain sebagainya. Ya, disuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan boleh asal ya arinallaha jahra. Ya, perlihatkan dulu Allah itu terang-terangan. Ya, minta diperlihatkan Allah terang-terangan baru mau menyembahnya. Itu Bani Israel. Ya, Yahudi. Tapi umat Islam, umat Rasulullah punya slogan ya sami'na wa ata'na. Apabila disampaikan suatu perintah, kami dengar dan kami patuh. Inilah para sahabat. Jadi dulunya keledai piaraan, keledai jinak itu halal. Ya, halal. Makanya kita lihat di sini ya muttafaqun alaih, muttafaqun alaih, hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dulunya memang dimakan keledai piaraan itu, keledai jinak. Tapi kemudian ya turun pengharumannya ya, dan diharamkan pada saat perang Khaybar. Ya, pada perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriyah. Nah, itu peperangan umat Islam melawan orang-orang Yahudi di Khaybar. Khaybar sendiri adalah nama suatu daerah ya, terletak kurang lebih 150 km dari kota Madinah. Ya, selain pengharaman keledai jinak yang sebelumnya dihalalkan, pada perang Khaybar lah juga diharamkan nikah mut'ah. Ya, kawin kontrak yang pernah diperbolehkan. Ya, jadi pada perang Khaybar itu tahun 7 Hijriah, selain pengharaman keledai jinak atau keledai piaraan, juga pada saat itulah turun pengharaman nikah mut'ah. Nah, yang banyak dipraktekkan oleh orang-orang Syiah, ya, orang-orang Rafidhah. Nah, Allahul musta'an.
Jadi ahibati fillah, ini naus dalil hadis jelas sekali tentang pengharaman keledai jinak atau keledai piaraan. Sekali lagi, adapun keledai liar yaitu kuda zebra, maka hukum memakan dagingnya adalah halal. Nah, karena dia masuk golongan hison atau kuda secara umum. Nah, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan ataupun kita pelajari pada kesempatan malam ini, tambahan tentang makanan yang diharamkan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu himar atau keledai jinak atau piaraan. Taib ahibati fillah azani Allah wa iyyakum. Saat ini banyak berseliweran ya di media sosial berkaitan dengan ucapan selamat kepada atau hari raya kaum Nasrani, ya, selamat Natal, ya, yang membolehkan, ya, mulai lagi ramai dan bermunculan seperti tahun-tahun sebelumnya setiap memasuki bulan Desember atau menjelang akhir-akhir Desember. Ya, bahkan ada itu video yang ya menantang mau kasih uang 50 juta kalau bisa mendatangkan dalil, ya, satupun dalil ayatkah atau hadis tentang larangan mengucapkan selamat Natal. Ya, 50 juta ya Mas Salin. Ada yang bisa datangkan dalilnya? Ya. Nah, satu ayat, satu hadis. Ya. Fa aqulu wabillahi taufik, kita katakan ya Mas Salin, ya memang kalau dicari dalilnya di dalam Al-Qur'an jangan ucapkan selamat Natal, dilarang mengucapkan selamat, tidak ada. Ya. Jadi yang bikin challenge seperti ini pasti sudah tahu, ya, dia tidak akan keluar uangnya 1 sen pun, karena tidak akan ada yang jumpai dalil yang jelas-jelas mengatakan jangan ucapkan selamat Natal baik dalam ayat maupun hadis. Ya, tidak ada, memang tidak ada dan tidak bakal ketemu. Ya. Ini mirip dengan orang yang ketika misalnya kita nasihati untuk tidak merokok, ya, tinggalkan rokok, dia akan mengatakan coba datangkan dalilnya. Ya, satu ayat saja atau satu hadis saja, tidak boleh merokok. Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Ulama-ulama berdalil dengan dalil-dalil yang sifatnya umum, seperti misalnya wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri kalian, atau ayat wala tulqu bi aidikum ila tahluka, janganlah kalian mencampakkan diri kalian ke jurang kebinasaan, ya, atau ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, Allah halalkan yang baik-baik, Allah haramkan yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ini dalil-dalil umum yang dipakai oleh para ulama. Ya, begitu juga hadis. Tidak ada, ya, secara khusus berhenti merokok, jauhi rokok, hindari rokok, tidak ada. Ulama berdalil dengan hadis umum, misalnya hadis la darara wala dirar, tidak boleh melakukan perbuatan yang merugikan, membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dalil umum yang dipakai oleh para ulama. Nah, begitu juga masalah ini, tidak ada memang ayat atau hadis larangan ucapan selamat Natal dan sebagainya. Tapi ya, ketika dimaknai apa hakikat ucapan selamat Natal itu, ya, selamat Natal. Natal artinya apa? Kelahiran. Kelahiran. Makanya ada, mungkin antum biasa dengar ada acara disnatalis. Ya, biasanya di kampus-kampus kan? Ya, disnatalis kampus ini, disnatalis. Apa itu artinya? Disnatalis.
peringatan perayaan hari lahir suatu lembaga, ya, suatu lembaga atau suatu peristiwa yang berkaitan, peristiwa besar yang berkaitan dengan budaya, itu Disnatalis. Nah, Disnatalis itu bahasa Portugis yang artinya kelahiran. Kelahiran apa? Merayakan atau ucapan selamat atas kelahiran, ya, Yesus Kristus yang mereka yakini. Ada yang meyakininya sebagai Tuhan, ada juga yang meyakininya sebagai anak Tuhan. Itu hakikatnya ucapan itu kalau kita jabarkan. Ya. Nah, itulah yang dipandang oleh para ulama, itulah yang dihukumi oleh para ulama. Karena dengan ucapan itu atau tahniah, kita sama saja memberikan ucapan selamat kepada orang-orang yang meyakini, ya, Allah itu mengangkat anak. Ya, dan kita sudah tahu bahwa ini perkataan, ya, perkataan yang sangat-sangat mungkar. Sangat mungkar. Ya. Jadi bukan perkataan biasa-biasa saja ini. Ya. Ini perkataan yang sangat mungkar. Nah, jadi mereka mengatakan, saya ketika habis mengucapkan itu, saya tetap berakidah Muslim. Ya. Saya tidak menjadi Nasrani, saya tidak masuk Kristen setelah mengucapkan itu. Iya, memang. Ya, memang tidak langsung masuk ke dalam agama mereka, tapi itu adalah gerbang untuk masuk kepada kekufuran, terjatuh kepada kekufuran. Karena perkataan ini perkataan, ya, konsekuensinya berat di dalam akidah kita. Nah, antum perhatikan di dalam surat Maryam mulai dari ayat 88 sampai 92. Ya. Jadi sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis juga banyak. Tapi memang kalau yang dalilnya jangan ucapkan, jangan katakan, itu tidak ada. Tapi setelah dijabarkan apa sih hakikat ucapan selamat Natal itu, itulah yang dinilai oleh para ulama dan dihukumi oleh para ulama kita bahwa itu tidak boleh. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah, ya, amma at-tahni'atu bisya'airi al-kufril mukhtassati bi faharamun bil ittifaq. Adapun mengucapkan selamat kepada syiar-syiar agama yang khusus dengan kekufuran, maka itu perkara yang diharamkan secara ittifaq, disepakati. Ini kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah, hukum-hukum tentang orang-orang kafir zimmi. Nah, karena ini sekali lagi khawfillah, perkataan, ucapan selamat atas kelahiran, ya, yang mereka yakini, ya, sebagai anak Tuhan, atau ada yang meyakini itu Tuhan sama sekali, ya, itu betul-betul Tuhan, itu jelas kufur yang nyata, ya, dan berat sekali hukumannya di dalam akidah kita, dalam agama kita. Surat Maryam ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Dan orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, telah mengangkat anak. Ya, ini kan telah mengangkat anak, sama kan dengan perkataan kaum Nasarah tadi. Ya, Al-Masih Ibnullah. Ya, padahal jamaah sekalian Nabi Isa alaihissalam, ya, salah seorang bayi yang sudah dapat bicara ketika lahir, masih di buayan ibunya, masih bayi sudah bisa ngomong. Salah seorang diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Dan apa kalimat yang terlontar di lisan Nabi Isa, bayi Isa ketika lahir? Allah sebutkan dalam surat Maryam, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku ini adalah hamba Allah, bukan ibnullah, bukan putra Allah, bukan anak Allah, tapi aku ini hamba Allah.
Allah telah memberikan kepadaku Alkitab, yaitu Injil, dan menjadikanku sebagai nabi. Itulah yang terlontar di lisan Nabi Isa alaihissalam. Nah, justru mereka ini mengangkatnya sebagai ilah dan sebagai putra ilah, putra al-Masih. Nah, ini perkataan apa kata Allah di surat Maryam ayat 88 tadi, wa qalu ittakhadar rahman walada. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mengatakan Allah yang Maha Pengasih telah mengangkat anak. Ayat berikutnya ayat 89, laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawa suatu perkataan yang mungkar. Syai'an idda. Syai'an idda. Idda artinya mungkar, perkataan yang mungkar. Ya. Bagaimana sisi kemungkarannya? Ayat berikutnya menjelaskan takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir saja langit pecah minhu, dari ucapan tersebut. Jadi dari ucapan. Sehingga orang-orang mengatakan, saya kalau mengucapkan selamat Natal, habis itu tidak ada masalah dengan akidah saya tetap muslim, saya tidak jadi Kristen. Iya, tapi ucapan itu hampir saja membuat langit pecah. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Bukan itu saja, wa tanshaqqul ard, dan menyebabkan bumi menjadi terbelah karena ucapan itu. Tidak cukup di situ, Allah melanjutkan wa takhirrul jibalu hadda, dan hampir saja membuat gunung-gunung menjadi runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Lanjutan ayatnya, ketika mereka mengatakan Allah mengangkat anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak sepatutnya Allah mengangkat anak. Karena ini bertentangan dengan surat yang kita baca sepanjang tahun, surat Al-Ikhlas. Mungkin hampir tidak ada satu hari pun melainkan umat Islam membaca surat itu. Ya kan? Ya mas sekalian. Ya, bahkan dalam sehari mungkin berapa kali, berulang kali kita membacanya, dalam sholat, di luar sholat, dalam zikir-zikir. Kalau kita sholat qobliyah subuh saja, setiap hari kita sholat qobliyah subuh, disunnahkan kita membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Jadi kalau setiap hari sepanjang tahun kita sholat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah subuh, kemudian kita amalkan ini, membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua setelah Al-Fatihah. Ya. Kemudian datang penghujung tahun di bulan Desember, kita melakukan praktek suatu amalan, suatu ucapan yang kemudian membatalkan konsekuensi dari surat yang kita baca sepanjang tahun. Ya. Yaitu mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan kita Allah Al-Ahad, Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka di mana logika berfikirnya? Ya mas sekalian. Ya. Jadi orang-orang yang berpendapat seperti yang tadi di video, saya tidak apa-apa ya dengan mengucapkan selamat Natal ini, saya tetap muslim, akidah saya tetap lurus, tidak pindah agama. Kita katakan itu adalah gerbang menuju kekufuran, ya, dan itu sudah dilarang agama, dilarang kita dengan kaidah-kaidah umum untuk masuk celah yang bisa mengantarkan kepada kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk itu ya mas sekalian perlu kita pahamkan, ya, saudara-saudara kita atau mungkin juga masih ada keluarga kita ya terkait dengan masalah ini. Baik. Kemudian bagaimana jika kita mendapatkan, nah ini kaitannya dengan pelajaran kita juga, hadiah Natal, ya, biasanya juga berupa makanan dari tetangga yang merayakan Natal. Nah, kalau masalah makanan, ya,
Para ulama juga terjadi perbedaan pandangan dalam menyikapinya. Ya. Majelis Ulama Arab Saudi, Al-Lajnatud Daimah atau Komisi Fatwa Arab Saudi itu tidak memperbolehkan memakan dan menerima dan memakan hadiah dari perayaan Natal. Ya, mutlak tidak boleh. Alasannya karena ini bagian dari ta'awun 'alal ismi wal udwan. Para ulama lajnah memandang masuk kategori ayat yang melarang wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya, sehingga fatwa yang mereka putuskan dilarang, tidak boleh. Nah, tapi jamaah sekalian pendapat lain membolehkan. Ya, membolehkan. Dan ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, hanya membedakan kalau makanan yang diberikan dari hasil Natal atau juga perayaan-perayaan umat agama lain itu bentuknya berupa sembelihan, ini yang tidak boleh. Tapi kalau selain sembelihan boleh. Ya, dalilnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah beberapa asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib yang menerima hadiah dari perayaan hari Nairuz, yaitu hari raya yang biasa diadakan oleh orang-orang Kristen Optik dan sejenisnya. Ya, itu adalah hari raya di penanggalan kalender orang-orang Mesir kuno, Nairuz. Ya, dan Mihrajan. Ali menerima, ya, dan memakan, ya, hasil dari perayaan mereka. Ini riwayatnya, asarnya Ali diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, ya, orang-orang Majusi memberikan kami makanan dari hasil perayaan hari raya mereka, hari raya orang-orang Majusi penyembah api. Aisyah menjawab, amma madzubiha lidzalikal yaum fala ta'kulu. Adapun yang disembeli untuk hari itu, untuk hari raya itu, fala ta'kulu, maka jangan kalian makan. Adapun yang disembeli untuk hari itu, yaitu pelaksanaan dengan hari rayanya mereka, fala ta'kulu, maka jangan kalian makan. Wa kulu min asjariha, tapi boleh kalian makan dari hasil pohon-pohon mereka, itu tanaman mereka, sayur-mayur atau bentuknya buah-buahan. Aisyah mengatakan boleh. Ya. Tapi yang disembeli untuk hari raya mereka, ini yang kata Aisyah fala ta'kulu, jangan makan. Beliau membedakan, ya, antara sembelihan dan non sembelihan, walaupun berkaitan dengan hari raya. Dan ini pendapat yang dirojihkan, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Iqtidha As-Siratil Mustaqim. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dan ya, saya pribadi cenderung ke pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena pendapat Lajnah Daimah memandang sisi ta'awun, dari sisi kerjasama, kayaknya tidak terlalu nampak dalam pemberian hadiah ini. Dari sisi kerjasamanya ini kurang jelas kalau menurut saya. Allahu a'lam. Saya belum bisa menangkap dari sisi ta'awunnya di sini. Ya, Allahu a'lam. Lebih jelas, ya, apa yang difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, apalagi disampaikan dengan dalil-dalil yang bersifat khusus. Kalau pendapat Lajnah Daimah, beliau dengan mereka dengan dalil umum, yaitu jangan tolong menolong dalam perkara dosa. Ya, sementara dalil pendapat yang membolehkan khusus asar dari Ali bin Abi Thalib dan asar dari Aisyah yang membolehkan, hanya membedakan antara jika sembelihan untuk acara itu, ini hukumnya tidak boleh. Tapi selain sembelihan, mungkin berupa kue-kue
atau juga buah-buahan, sayur mayur, maka diperbolehkan. Wallahu a'lam wal ilmu indallah. Ya. Taib ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum. Sampai di sini yang bisa kita pelajari pada lanjutan kitab Al-Wajiz, dan beberapa faedah seputar ucapan selamat Natal dan makan dari bingkisan Natal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita di kesempatan atau di waktu-waktu yang seperti ini, yang mungkin kita membutuhkan fatwa dan penjelasan ulama terkait masalah ini. Wallahul muwaffiqu lis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.